Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Dian Montenista. Ternyata malam hari ini kita penuh cinta ya kakak-kakak abang-abang ya. Jadi saya melihat dari tadi yang menghidupkan kamera semua tersenyum, semua antusias sekali melihat apa sih arti bahasa cinta itu sendiri. Karena saya juga tadi sedikit menghayal. Kalau seandainya 5 bahasa cinta itu kita pahami dan semuanya itu masuk dalam kategori dalam diri kita atau pasangan kita, apakah itu apakah itu apa namanya bisa membuat kita sangat bahagia, itu pasti sangat membuat bahagia. Pasti tingkat kepuasan pernikahannya itu sangat tinggi nantinya. Ya, kembali kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing. Oke, kepada peserta ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dulu. Hidupkan mood-nya. Ada di chat juga tuh, Bram. Ya, di chat. Oh, saya baru baca yang di chat. Oke, mungkin yang dari ini dulu, ada yang bertanya, nanti di chat saya lihat dulu. Karena chatnya banyak sekali, ada 30 ternyata belum saya buka. Ya, chat didominasi sama Agung. Dan karena Bang Agung ingin dicintai dan sangat mencintai beliau itu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan yang ingin bertanya kepada rekan-rekan semuanya disebutkan nama dan kemudian mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalamannya atau bagaimana, dan nanti ketika ingin bertanya dipersilakan to the point. Silakan Kak Bunga. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Bram, dan terima kasih juga untuk sahabat saya Dian Montanesa yang telah menjelaskan 5 bahasa cinta menurut Gary Chapman. Nah, ini sangat menarik sekali dan saya menyesal sebenarnya kenapa baru bergabung saat ini di season 4 ya. Jadi semoga nanti kedepannya bisa mengikuti lagi. Oke, di sini tadi saya sampai nyatet ya, ada 5 bahasa cinta yang Dian jelaskan, ada word of affirmation, quality time, receiving gift, acts of service, dan physical touch. Nah, sebenarnya saya juga baru mengenal yang seperti ini secara teori gitu ya. Nah, tadi menarik sekali Dian ketika Dian menyampaikan nanti akan mengirimkan tes pertanyaan mengetahui bahasa cinta apa sih kita tergolong yang quality time seperti Dian atau physical touch dan 3 lainnya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, tapi sebenarnya mau sharing dulu ya. Jadi kebetulan saya kan ini baru menikah jadi ceritanya itu sahabat jadi cinta ya, jadi dengan dengan teman sekelas waktu kuliah dulu. Nah, ini ada yang menariknya ketika kita menikah dengan sahabat atau teman kita sendiri, itu kan kita sudah tahu maksudnya tuh secara kepribadiannya kita sudah tahu seperti itu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, kepada Dian, bagaimana caranya agar rumah tangga kita itu harmonis seperti harmonis, langgeng, dan tidak membosankan. Soalnya kan kita dari teman dan sudah berumah tangga pun itu seperti rasa teman kayak gitu ya. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas cinta itu agar selalu menyenangkan, tidak membosankan. Terus habis itu adanya hal-hal yang baru gitu tuh ya, agar pokoknya menjalankan bahtera ini tuh semakin menyenangkan. Mohon tipsnya atau kiat-kiatnya dari Dian gitu. Terima kasih Dian, terima kasih Bang Bram atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bunga Mustika. Ini Kak Bunga dari Kalimantan ya? Ya, asalnya Padang, teman sekelas Dian waktu SMA. Oh gitu, tapi sekarang di Kalimantan ya Kak ya? Ya, menikahnya dengan orang Kalimantan, jadi kita move on ke Kalimantan dari Padang. Begitu.
Sama Pak. Jadi kita Iya. sekarang sedang menjalani ilmu yang sangat jauh sekarang ini, kita sharing ini malam hari ini. Oke, Iya. dari pertanyaan sangat bagus itu, Dian ya. Jadi bagaimana sih caranya kita rumah tangga itu supaya harmonis, yang mana nanti akan menemukan cinta itu yang sangat berkualitas. Oke, kepada Dian mungkin bisa langsung dijawab atau bagaimana? Baik, terima kasih Bram. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa sahabat saya juga, Bunga Mustika. Beliau ini pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan yang lalu. Sehat ya, Bun? Alhamdulillah sehat, Yan. Ya, alhamdulillah sehat. Makasih Bun udah bergabung pada malam hari ini, grogi. Dilihatin sama Bun Bunga. dan suami. Ya. Nah, Di sini tidak ada Bun, tapi ada suami juga. ya ada suami. Salam untuk suaminya dari teman-teman di Padang ya, Bun. Iya, ya. Oke. Pertanyaan dari Bunga tadi, bagaimana cara agar rumah tangga itu harmonis? Bagaimana cara meningkatkan kualitas cinta agar tidak membosankan? Karena Bunga sama suami ini adalah sahabatan dulu ya Bun ketika S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Wah, luar biasa sekali. Nah, nanti mungkin bisa dibantu jawab oleh teman-teman di sini juga ada Bun, ada Bang Adnan yang juga sudah berumah tangga dan juga sudah memiliki anak. Karena kalau dari Dian pribadi kan belum pernah menikah. Jadi pertanyaan ini kalau dari yang Dian pelajari ya Bun, bagaimana cara agar rumah tangga itu harmonis, yang dari buku-buku yang sudah Dian baca, itu yang pertama kita harus, kan Bunga sudah mengenal suami Bunga dengan sangat baik. Berarti yang harus Bunga lakukan yang pertama itu Bunga harus menerima apa itu kelebihan dan kekurangan dari pasangan Bunga. Karena ketika Bunga sudah memutuskan menikah dengan suami, berarti Bunga sudah siap untuk bersama dengan dia baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, jadi yang pertama itu harus mampu menerima kekurangan dan kelebihannya agar rumah tangga itu terus jalan ke depan dan menjadi harmonis. Lalu yang kedua, Bun, agar harmonis itu harus percaya, Bun. Harus percaya dengan perkataan suami. Apalagi di zaman modern sekarang, dunia digital itu bisa jadi ada fitnah-fitnah atau bagaimana. Jadi tetap jadikan suami itu yang harus patut kita percaya yang pertama ya Bun. Nah itu yang tips untuk agar harmonis. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas cinta? Kalau untuk meningkatkan kualitas cinta itu, manusia itu adalah makhluk yang dinamis, yang terus berkembang dan terus berubah. Nah, berubahnya mau ke arah yang mana? Mau ke arah yang baik tentunya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas cinta? Nah, itu mungkin bisa sama-sama memperbaiki kualitas diri ke arah yang lebih baik, terutama di bidang agama seperti itu, Bun, agar jodoh dunia akhirat. Karena banyak juga tuh dia setelah menikah agamanya semakin bagus, otomatis insya Allah kualitas cintanya juga bagus karena yang dia cintai itu udah melebihi dari lebih dari manusia itu sendiri, tapi zat yang paling tinggi. Jadi ketika bersama-sama menuju hal yang lebih baik dalam bidang agama, insya Allah kualitas cintanya juga lebih baik. Dan bagaimana agar tidak membosankan ya Bun? Nah, yang tidak membosankan ini dengan cara melakukan aktivitas bersama-sama yang berkualitas, tapi yang sehobi seperti yang kita bahas tadi, quality time, yaitu misalnya melakukan traveling sama-sama. Nah, Bunga kan di Kalimantan tuh. Di Kalimantan ada apa ya, Bun? Di Kalimantan ada apa ya? Tempat yang bagus lah, Bun. Meskipun sekarang sedang COVID, mungkin Bunga dan suami bisa merencanakan traveling yang ke arah yang adventure atau kemana bersama-sama sehingga hubungannya tidak membosankan. Mungkin membosankan di sini karena udah terlalu lama di rumah ya Bun ya. Iya ya. Nah itu dulu jawaban dari Dian Bun. Di sini kita juga punya teman-teman yang keren-keren. Ada juga yang sudah menikah
yang mungkin lebih tepat untuk menjawab pertanyaan Bunga ini. Dikembalikan dulu ke moderator. Kira-kira siapa ya, Bram, yang bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan teman kita? Jadi ternyata untuk meningkatkan kualitas dari cinta itu sendiri banyak ya aspeknya ya tadi yang salah satunya tadi kita mengerti mengenai kelebihan dan kekurangan pasangan itu sendiri, kemudian percaya dan kemudian juga agama kada yang penting mengetahuinya. Dan bagaimana dari tanggapannya si Dian Montenegsa dari rekan-rekan lain, ada yang ingin menanggapi? Ada menambahkan? Silakan Bang Adnan mungkin. Lanjut. Lanjut. Oke. Sebelumnya saya ucapkan juga yang terhormat selamat datang Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana. Beliau ini sangat hebat dan beliau juga guru-guru kami. Beliau adalah dosen dan juga sebagai koordinator program S2 Bimbingan dan Konseling. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Pak. Ya, bagaimana dari Bunga Mustika tanggapannya? Ya, untuk jawaban dari Dian sangat membantu ya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman juga seperti itu. Ada tips-tipsnya enggak? Oke, terima kasih. Kepada rekan lain mungkin karena kita ini kan selama ini kan memang seringlah mengenai dan merasakan apa itu cinta itu. Mungkin dari 5 bahasa cinta tadi pasti ada salah satunya di antara kita. Atau bahkan kelimanya dari bahasa cinta itu sendiri kita mampu dan memahami, mempraktekkan semuanya kelima bahasa itu sendiri. Karena namanya juga kalau kita sebagai manusia, kita pasti sangat menyukai lah yang pertama tadi bahasa cinta itu, kata-kata pujian itu tadi ya. Kalau dari saya Kak Bunga, sebenarnya ketika kita memberikan reward enforcement, jadi kita memberikan kata-kata pujian kepada pasangan, itu akan sangat bermakna lah bagi beliau. Kita sebutkan aja beliau ketika pagi atau setiap siang atau malam sebelum tidur. Saya berbeda ya, itu sungguh sangat pasti sangat mengagumi hatinya. Karena itu pujian yang sangat hebat dan juga yang membuat kesannya dia sangat dihormati walaupun sebenarnya dia tidak di make up atau bagaimana. Kembali kepada rekan lain, ada yang ingin ditambahkan? Ya bolehlah sedikit Bram, sharing ya. Oke, baik. Silakan Bang Adnan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, karena kita kan sharing session. Cuma sebenarnya kan sekarang ini Dian nih, cuma nggak apa-apa ya kita sharing. Salam kenal ya Kak Bunga. Jadi mungkin tambahan dari yang disampaikan Dian tadi, salah satunya adalah ini ya, kesamaan visi gitu. Jadi pasangan itu bagi teman yang belum nikah juga, mungkin teman-teman yang belum nikah, yang paling penting itu kesamaan visi. Kita punya cara pandang yang sama, tujuan yang sama, sehingga ketika melangkah itu nggak akan beloknya jauh-jauh gitu. Bisa jadi di tengah jalan nanti ada yang agak menyimpang, maksudnya itu nggak seperti rencana awal, tapi baliknya itu kan mudah karena kita sudah sepakat dari awal gitu. Misalnya cara mendidik anak, kan kalau seandainya kita punya visi yang berbeda, misalnya satu mendidik anak misalnya lebih ke arah modern gitu kan, modernnya diartikan berbeda antara suami dengan istri. Si suami pengen anaknya update dengan media, anaknya harus punya media sosial misalnya kan, anaknya harus punya TikTok, misalnya nanti anaknya sudah kelas 6 SD, sudah SMP. Sementara si suami nggak mau misalnya kan, dia bilang banyak motornya. Jadi dari awal sudah punya pemahaman yang sama kalau bisa. Dengan visi misi yang sama, maka 5 bahasa cinta tadi mungkin itu kalau dihubung-hubungkan bisa lebih toleran gitu. Artinya ketika si suami punya bahasa cinta melayani, kalau dia punya visi yang sama, walaupun dia tidak dilayani sebagaimana yang dia harapkan,
maka dia bisa mentoleransi gitu, karena dia punya hal yang dari sekedar bahasa itu, maksud di balik bahasa itu sendiri. Misalnya ketika si istri nggak bisa melayani suami, sementara suami pengen dilayani gitu ya, misalnya pengen dibuatin kopi, si istri ternyata punya halangan untuk melakukan itu, nah, untuk dilayani gitu, dia bisa toleransi. Istri gitu juga, misalnya dia lebih di bahasanya dia Bagaimana, Bang? yang dikasih bahasa cinta Oh, yang dia apa? receiving gift. Receiving Receiving gift. gift. Nah, kalau Ya. si istri misalnya pengennya di receiving gift, tapi suami jarang gitu, atau mungkin nggak ada ngasih hadiah sebagaimana diharapkan. Tapi kalau punya visi dan misi yang sama, dia bisa jadi itu nggak jadi terlalu masalah gitu. Hanya untuk menyuburkan cinta. Jadi kalau ada 5 bahasa cinta itu cintanya subur. Tapi kalau nggak ada, cintanya nggak akan mati karena ada hal yang mereka pertahankan, yaitu visi yang sama gitu. Mungkin itu sedikit, mudah-mudahan bisa ditangkap ya maksudnya. Kembalikan, Bro. Tapi begini, Bang, kalau saya meresponnya, kita sebagai manusiawi, pasti sebenarnya kalau mengenai bahasa cinta, kelima-limanya ini ada di diri kita sebenarnya. Itu bagaimana, Kak Dian? Ya, Bram, benar, Bram. Sebenarnya kita masing-masing kita ini memiliki kelimanya. Kita memiliki kelima bahasa cinta ini. Dari senang ketika kita mendapatkan kata-kata pujian, kita merasa dicintai. Ketika ada orang yang menghabiskan waktu bersama kita, kita merasa dicintai juga. Ketika orang memberikan hadiah kepada kita, kita juga merasa senang atau merasa orang itu mencintai kita. Dan ketika kita dilayani juga seperti itu, dan physical touch juga. Sebenarnya pada tiap-tiap diri individu itu kita punya kelimanya, tetapi kita memiliki satu yang primer istilahnya. Primer itu yang utama. Nah, yang primer ini yang biasanya setiap individu itu hanya memiliki satu atau dua, dan itu merupakan yang paling dominan. Yang paling dominan yang ketika itu saja dilakukan, kita sudah merasa sangat dicintai, seperti itu, Bram. Oke, terima kasih. Ya, karena kan selama kita menjalin namanya asmara dengan lawan jenis, pastinya kita semuanya itu akan ingin menerima dari 5 bahasa itu kan gitu. Tapi kalau misalkan kita nih, saya ini sebagai cowok, artinya ketika saya ingin baik kepada wanita dan kemudian saya ingin apa ya namanya bisa dikatakan apa namanya kalau cewek itu apa namanya apa namanya ya kayak respect seperti itu, artinya saya harus memberikan itu, kayak memberikan kata pujian, kemudian memberikan waktu kepada beliau sesibuk apapun. Artinya maupun yang menerima cinta ataupun yang memberikan cinta itu, pastinya kelimanya ini tetap menjalankan itu, walaupun nanti ada prioritas mana yang sangat atau dan bisa ditunggu-tunggu lah oleh pasangannya. Mungkin seperti itu ya hadiahnya. Oke, itu jawabannya Kak Bunga Mustika. Jauh sekali ya ternyata dari Kalimantan. Oke, terima kasih untuk Dian, Bang Bram, dan Bang Adnan atas jawabannya. Oke, Sama-sama, Bun. Semoga pernikahannya selalu bahagia ya Kak ya, selalu penuh dengan keharmonisan Tuhan nantinya. Amin. Amin, terima kasih. Oke, selanjutnya nih dari kita di chat ada pertanyaan dari Kak Fadila Eka Putri. Itu ini pertanyaan sebenarnya ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama si Dian. Kak izin bertanya nih, apabila si A ini mungkin si Asep mungkin ya, mencintai si C, sedangkan jodohnya itu si B. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita berusaha agar berjodoh dengan si C? Mohon pencerahannya Kakak. Oke, Bram. Langsung dijawab, Bram.
Oke, mungkin Dian bisa direspon itu bagaimana tuh, Dian? Terima kasih. Sebenarnya saya bukan ahli jodoh, saya aja belum kelihatan. Tapi tidak masalah. Saya baca lagi. Misalnya si A mencintai si C, sedangkan jodohnya si B. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus berusaha agar berjodoh dengan si C? Mohon pencerahannya. Nah, ini menurut buku-buku yang sudah saya baca, insya Allah bukan opini saya, tapi dari buku-buku yang sudah saya baca, bahwa sebenarnya jodoh itu sudah Allah tentukan dari sebelum ada di dunia ini. Jodoh itu sesuatu yang sudah Allah urus, jadi yang harus kita lakukan itu ya hanya memperbaiki diri kita saja. Insya Allah kalau kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, Allah juga akan memperbaiki diri jodoh kita itu lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita amburadul, jodoh kita juga bukan amburadul sih, maksudnya sesuai dengan kualitas diri kita. Atau yang sering kita dengar itu sekufu dalam artian keimanan, ketakwaan, dan lain-lain. Mungkin ada kakak-kakak di sini nanti yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya si A ini ingin berjodoh dengan si C, boleh kita berusaha, tentu berusaha dengan cara yang baik. Misalnya kita di sepertiga malam, kita bukan menikung, tapi kita hanya berdoa kepada Allah. Kalau memang misalnya dia itu jodoh kita, maka didekatkan. Kalau bukan jodoh kita, maka tolong diganti dengan yang lebih baik. Allah memberikan kita itu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, jangan berputus asa ketika orang yang kita doakan itu bukan jodoh kita. Masih banyak ikan di laut, tidak hanya satu itu pria atau satu itu orang wanita di dunia ini. Jadi, seandainya si A ingin berusaha agar si C jadi jodohnya, ya tidak apa-apa, berdoa saja, usahakan yang terbaik dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang baik, seperti itu. Tapi kalaulah seandainya doa kita tidak dijawab oleh Allah, misalnya ternyata si C berjodoh dengan yang lain, kita harus mengikhlaskan. Karena akhir muara dari berdoa itu kepada Allah, ya ikhlas apapun jawaban dari doa tersebut. Yang harus kita ingat, pasti Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi jangan berputus asa dalam berdoa. Nah, dan misalnya nih, si A akhirnya berjodoh dengan orang yang dia inginkan. Nah, untuk mempertahankan cinta itu, gunakanlah 5 bahasa cinta ini. 5 love language. Kalau sudah menikah nanti, agar pernikahan itu menjadi harmonis dan menjadi bahagia. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Apabila si A mencintai si C, sedangkan jodohnya si B, yang harus dilakukan itu ya berdoa dan minta kepada Allah. Dan jangan berputus asa dalam berdoa, dan ingat bahwa Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, dan insya Allah yang terbaik. Nah, seperti itu, Bram. Dikembalikan kepada moderator. Oke, sudah dijawab sama dianya. Oke. Maaf tadi sinyal tersendat. Oke, jadi sebenarnya permasalahan cinta yang Izin Bram, izin izin berbicara Bram. Bram.
Aku mau bicara kayaknya. nih, Bram. Kayaknya jaringan Hah? di tempat Bram. Pipi. Jaringan. Oh, berarti aku boleh aja nyelonong ya? Oke, silakan. Boleh nih, Sebelum- nyelonong aja nih. Gimana Bram udah masuk tuh? Silakan Bram. Udah. Bram, kamu udah masuk? Aku mau izin bicara, Bram. Lanjut aja, Vita. Nggak apa-apa, nanti kita minta videonya Bram. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, materi hari ini sangat luar biasa dan sangat menarik untuk dibahas. Perihal cinta ini yang ya sebenarnya dikatakan abstrak entah gimana, kayak dikatakan nyata bahasanya mungkin secara bahasa secara bahasa tidak bisa digambarkan bagaimana itu cinta, namun dalam segi sikap akan nampak kalau orang cinta dengan kita akan nampak dari sikapnya. Karena kalau dari kata-kata saja tanpa sikapnya nggak ada gitu kan, nah sama aja kita kayak dilamun-lamunkan, buayan-buayan kata. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau menurut Vi gitu kan, untuk cinta ini ketika kita mencintai seseorang, maka cintailah seseorang itu dengan setulus hati kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah karena ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, itu akan memberikan kita tuh kayak ya ketenangan dan ketika orang yang kita cintai itu dia tidak ditakdirkan atau tidak menikah dengan kita, maka puncak tertinggi dari cinta itu adalah merelakan orang yang kita cintai itu bahagia dengan orang yang dicintainya, siapapun itu gitu. Terlepas ketika dia sudah menikah, namun setelah menikah dia bercerai, apakah itu dia dikatakan tidak berjodoh? Jodoh kita nggak tahu. Jodoh itu sama kayak rezeki yang datang ke kita. Jadi kayak ketika kamu ingin mendapatkan rezeki, kamu pilih rezekinya yang mana, maunya yang mana. Ketika kamu ingin dicintai dengan siapa gitu, dan kita nggak tahu nih maunya kayak mana gitu, maunya seperti apa. Jadi kuncinya mencintailah dengan tulus. Jangan mencintainya karena KW-KW palsu-palsu gitu kan. Karena sekarang nih banyak modus dan penipuan yang memikat hati para perempuan kemudian dihempaskan begitu saja. Tidak diberikan kata kepastian. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa mendengar suara saya semua ya, rekan-rekan semua ya? Sudah, Bram. Sudah. Ini mohon maaf, sinyal agak bermasalahnya di sini. Oke. Mungkin kita butuh juga nih mungkin masukan nih arahan dari Bapak guru kita, Bapak dosen kita dengan hormat Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana MPD Quans. Masih ada Bapak? Ini mungkin langsung saya ini respon dulu mengenai dari pertanyaan tadi. Masih di yang tadi ya Kak Dian ya, mengenai si A suka sama B, si A suka sama C, ternyata jodohnya si B.
Iya. Sebenarnya mungkin itu nanti bisa ditelaah ya, mungkin secara agama bagaimana, karena kan kita tidak bisa memungkirilah bagaimana takdir atau bagaimana nanti mengenai jodoh itu sendiri. Karena kan kita di sini akan membahas mengenai merasa dan kemudian mengenai apa sih cinta itu. Tapi menurut saya kalau Kak Dian, kalau mungkin seperti itu ya karena kan kita memang tetap usaha. Karena kita akan selalu namanya kalau kita menginginkan sesuatu artinya kita pasti berusaha semaksimal mungkin. Apakah itu nanti kita memberikan perhatian ataukah kita memberikan tindakan seperti kita memberikan perhatian itu selamat malam dan bagaimana nanti ketika kita berkomunikasi di awalnya. Karena kan tidak dipungkiri ya kalau namanya kita menyukai seseorang pastinya respon itu sangat berguna lah karena itu sebagai stimulus kita untuk fighting spirit untuk mendapatkan pujian hati itu bagaimana nantinya. Oke, tadi yang bertanya Kak siapa tadi yang bertanya ya? Oke. Fadila Eka Putri. Fadila Eka Putri. Ada Kak Fadilanya ingin merespon kembali bagaimana mengenai tanggapannya dari Kak Dian? Apakah bisa dipertanyakan lagi? Mungkin seperti itu. Bagaimana dari Kak Fadila? Bang Bram, izin bicara Bang Bram. Oh ya, silakan Bang Anggung. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi namanya sempat diubah jadi Pro Herman. Oh. Oke. Mohon maaf nggak bisa hidupin video karena sebenarnya ekspresinya kurang mendukung kayak. Oh gitu ya. Saya orang di semua. Oke. Ya, tentang ya saya coba menanggapi dalam perspektif apa ya, dibilang filsafat mungkin betul lah, mungkin bilang seperti itu lah. Tempat kemarin ini ada juga rasanya ada yang di dalam Zoom ada Iqbal Abdullah ini salah satu teman kemarin sempat bahas tentang cinta juga sampai bahasannya panjang ada ya. Jadi ketika mendefinisikan cinta kami waktu itu membahas dengan novelnya Laila Majnun. Jadi memang agak berat juga sih bahasanya. Salah satu poin yang dibahas itu yang paling menarik dan masih saya ingat ketika Kois itu atau yang disebut dengan Majnun dalam novel itu melewati tempat sholatnya orang. Jadi ketika Kois itu melewati tempat sholat orang, itu Kois itu melewati tempat sholat orang karena mengikuti anjing yang mana anjing ini adalah anjingnya Laila. Jadi ketika dia mengejar anjing Laila itu, kemudian orang-orang yang sholat di tempat sholat itu langsung langsung bertanya-tanya, Kois, kamu ini kami sholat kok kamu lewat ngejar anjing lagi. Salah satu bentuknya. Dan Kois itu menjawab dengan agak tamparan juga sedikit, bagaimana kalian saya mengejar anjing itu karena itu adalah anjingnya Laila. Sedangkan kalian menyembah Tuhan yang kata kalian cintai dia, tapi ketika melihat saya mengejar anjing, kalian malah lupakan Tuhan kalian. Ini sedikit menyindir juga jika seandainya kita definisikan atau kita coba cari arti di sini tentang cinta. Jadi ternyata ketika berupaya mencari cinta, berupaya mendefinisikan cinta secara mendalam, ternyata membuat kita lupa akan sesuatu yang patut dan lebih layak untuk dicintai. Dan ya kaitannya dengan yang disampaikan oleh Dian tadi, saya setuju ya tentang apa itu bahasa cinta atau mungkin cara kita mencintai atau tips itu bisa dibilang indikator proses saling mencintai, mungkin seperti itu. Dan yang paling saya rasa ini mungkin menjadi keterwakilan dalam mendefinisikan what is love gitu ya. Saya ambil dari syairnya lagu John Lennon, judulnya itu Love. Kata John Lennon tuh, love is real, real is love.
Cinta itu nyata dan kenyataan itu adalah cinta. Love is feeling, feeling is love. Love is feeling, feeling love. Cinta itu adalah merasakan cinta. Love is wanting to be loved. Cinta itu adalah menginginkan yang dicintai. Love is touch, touch is love. Cinta itu adalah sentuhan, dan sentuhan itu adalah cinta. Love is reaching, reaching is love. Cinta itu adalah pencapaian, dan pencapaian itu adalah cinta. Love is asking to be loved. Cinta itu adalah bertanya atau meminta untuk dicintai. Cinta itu adalah kamu, kamu dan aku. Love is knowing. Cinta itu adalah pengetahuan. Love is free. Cinta itu bebas, dan kebebasan itu adalah cinta. Love is living, dan living. Cinta itu hidup, dan hidup itu adalah cinta. Dan cinta itu menginginkan atau needing to be loved. Cinta itu ingin dicintai. Artinya apa? Saya melihat di sini ketika John Lennon membuat nyanyi ini, lagu ini, kayaknya saya merasa ada sesuatu yang tepat jika seandainya kita sandingkan dengan cinta kepada pencipta, cinta kepada orang tua, cinta kepada teman, cinta kepada pasangan. Karena hampir semua poin di nyanyian itu sepertinya menjadi keterwakilan terhadap definisi cinta yang sama-sama kita miliki masing-masing. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu, Bram, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agung. Jadi banyak kali ya mengenai dari novel itu. Tapi kalau saya yang bisa saya tangkap tadi ya, intinya adalah cinta itu adalah kamu dan aku. Itu yang sangat saya garis bawahi, karena tidak mungkin kita mengatakan cinta kalau tidak ada respondennya di sana. Oke, Kak, yang ingin bertanya lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan. Oke, kepada rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai 5 bahasa cinta itu, bagaimana sih seperti itulah. Mungkin saya ingin bertanya ke Kak Dian sambil menunggu rekan-rekan lainnya. Kak Dian, jadi apakah mungkin nih kalau misalkan kita tidak mempunyai dari salah satu 5 bahasa cinta itu sendiri? Karena kalau dari Bang Agung bilang tadi, kalau memang tidak ada satupun, itu mungkin bisa ditanyakan itu sebagai manusia. Tapi kalau ke salah satunya yang tidak ada, itu bagaimana menurut kalian? Baik, terima kasih Bram untuk pertanyaannya. Jadi saya juga membaca beberapa hasil penelitian tentang 5 love language ini. Jadi sebenarnya 5 love language ini seseorang yang sudah pernah mengalami suatu trauma sehingga dia pada usia dewasa ini, kalau kita lihat dari Erik Erikson itu kan, kalau kita tidak masuk ke fase intimasi, kita masuk ke fase isolasi. Nah, fase isolasi itu fase menyendiri. Nah, di mana seseorang yang sudah terlalu lama menyendiri dan mungkin dia memiliki trauma-trauma masa lalu yang belum disembuhkan, bisa jadi tangki cintanya yang tadi sudah disebutkan tadi itu kosong. Karena sudah lama tidak diisi dengan orang-orang yang dia cintai. Nah, orang yang memiliki tangki cinta kosong ini, dia bisa jadi bukannya dia kehilangan salah satu, tapi dia sudah tidak mengerti lagi, dia sudah tidak paham lagi dengan bahasa-bahasa cinta ini. Ketika seseorang memberikan dia hadiah, atau ketika seseorang memberikan dia waktu yang berkualitas, dia anggap itu bukanlah cinta lagi, karena dia sudah lama terjebak pada fase isolasi tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya kita menemukan klien yang seperti ini, memang kita harus mundur. Kita harus mundur ke tahap-tahap sebelumnya. Trauma apa yang ia alami sehingga ketika pada dewasa ini yang seharusnya dia masuk ke fase imitasi, ke fase intimasi, malah dia masuk ke fase isolasi, dan kenapa hal itu bisa terjadi terlalu lama. Nah, jadi itu
itu Bram, ketika kita seorang konselor menemukan klien yang sudah ibaratnya stuck seperti itu, biasanya dia mengalami fase-fase trauma sebelumnya yang itu memang harus dikaji lagi lebih dalam apa yang dia alami di masa lalu, kenapa akhirnya dia lebih memilih untuk menyendiri dan ibaratnya menutup diri dari cinta-cinta yang hadir, dan dia pun juga tidak bisa mengidentifikasi mana yang cinta, mana yang bukan, seperti itu, dan dia cenderung untuk menutup diri. Nah, itu penjelasan dari saya, Bram. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena begini, kita mengangkat suatu topik, kalau mungkin jadi permasalahan juga, atau mungkin ada beberapa yang nanti kita harus bisa memanage mengenai permasalahan tersebut. Jadi mungkin ada salah satu dari 5 bahasa cinta itu yang tidak bisa diterapkan oleh salah satu pasangan. Mungkin contohnya begini ya, yang bagian poin 4 yaitu tindakan melayani. Jadi ada beberapa lelaki itu mungkin tidak terlalu welcome atau tidak mau merespon dari wanita ini sendiri. Mungkin bisa dikatakan melayani itu tidak mau membantu memasak, kemudian membantu pekerjaan seorang wanita, itu bisa aja mungkin terjadi. Dan atau mungkin nanti waktu yang berkualitas, karena kan ini saya sebagai sosok laki-laki yang mungkin katakan bejat lah ya, karena ketika ada poin keempat itu bermasalah bagi beliau, itu sangat riskan sekali. Apalagi kemudian ada poin kedua, waktu yang berkualitas. Mungkin waktu yang berkualitas itu sekarang yang ingin jadi pertanyaan, karena banyak keluarga itu yang punya waktu yang sangat sedikit. Jadi hanya waktu itu ketika malam nonton TV, kemudian tidur berdua, sudah selesai. Jadi tidak ada waktu yang berkualitas lah seperti itu. Dan atau mungkin karena tidak adanya waktu yang berkualitas itu sendiri membuat pasangan itu sendiri cenderung lebih menyukai berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya lah, seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapannya dari Dian? Nah, ya bagus sekali Bram. Nah, itulah kenapa Dr. Gary Chapman ini membuat 5 love language, karena dia banyak menemukan klien-klien di mana pasangannya ini saling mencintai, tetapi mereka salah dalam memberikan bahasa dalam mencintai. Contohnya seperti ini. Istrinya adalah tipe orang yang dia merasa dicintai ketika suaminya mau membantu dia dalam pekerjaan rumah. Karena istrinya selalu berpikir, kok saya saja terus yang nyapu, saya terus yang mengasuh anak, sedangkan suami saya duduk-duduk di depan televisi. Apakah dia tidak mencintai saya? Saya udah capek-capek seperti ini, masa saya terus yang harus melayani dia, sedangkan saya juga ingin dilayani. Setidaknya tolonglah bantu saya mencuci piring. Nah, itu dalam pikiran si perempuan. Sedangkan dalam pikiran si laki-laki ini adalah tipe orang yang quality time. Dia merasa dicintai ketika istrinya memberikan waktu untuk dia. Nah, ini kan terjadi ketidakseimbangan. Suaminya merasa istrinya mencintai dia karena istrinya selalu di rumah. Tetapi si istri merasa tidak dicintai oleh suaminya karena si istri ini bahasa cintanya adalah act of service, tapi suaminya tidak mau melayani dia. Dan dia merasa bahwa suamiku tidak mencintaiku, dia tidak mau membantuku dalam pekerjaan rumah. Nah, inilah yang sering ditemui oleh Gary Chapman, bahwa banyak sekali pasangan di luar sana yang mereka saling mencintai, tapi dalam mengekspresikan bahasa cinta salah. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, yang bisa dilakukan adalah harus memunculkan sikap asertif, dan si istri harus mengkomunikasikan apa yang dia inginkan kepada suaminya. Si istri bisa berkata, Pak, saya sudah capek nih seharian kerja, udah ngurus anak, belum lagi harus masak, tolong dong bantu. Nah, jadi yang pertama itu adalah komunikasi, apa sih yang istri ini inginkan, apa sih yang suami itu inginkan. Nah, ketika si istri tahu suami ingin seperti ini dan suami tahu istrinya ingin seperti ini, maka cinta yang tadi sudah ada di awal itu akan berkembang
menjadi keharmonisan dan akan mengurangi tingkat perceraian. Karena Dr. Gary Chapman ini banyak sekali menemukan kasus-kasus perceraian padahal mereka masih saling mencintai seperti itu. Dibuatlah 5 love language ini agar mereka jangan salah paham. Apa yang kamu inginkan tuh tolong komunikasikan. Kalau kamu mau dilayani, kasih tahu. Saya akan berusaha menjadi orang yang melayani kamu. Kalau aku terlalu sibuk, tolong kasih tahu. Aku akan meluangkan waktu untuk kita jalan-jalan bersama. Kalau kamu suka dipuji, tolong kasih tahu. Aku akan memujimu seperti itu. Kalau kamu suka dikasih hadiah, kasih tahu aku seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang harus diketahui oleh pasangan-pasangan dalam pernikahan. Nah, apalagi yang physical touch. Physical touch ini biasanya kita mikirnya lebih banyak cowok yang menginginkan. Padahal si cewek juga banyak yang bahasa cintanya itu physical touch. Tapi fitrah perempuan itu pemalu. Dan dia tidak berani mengungkapkan itu kepada pasangannya. Ketika dia malu dan dia tidak berani, akhirnya si istri merasa saya tidak dicintai oleh suami saya karena suami saya jarang memberikan sentuhan fisik kepada saya. Nah, itu juga salah. Nah, jadi yang pertama itu komunikasi. Apa yang istri inginkan, apa yang suami inginkan, apa yang pasangan itu inginkan, tolong disampaikan agar tidak terjadi perceraian pada pasangan-pasangan yang masih saling mencintai. Nah, seperti itu, Bram. Terima kasih. Terima kasih. Dan berarti dalam tanda kutip lelaki tidak boleh dikatakan sebagai laki-laki egois seperti itu ya. Karena kita cukup atau bisa juga nanti membagi peran kepada wanita dan juga kita mengkomunikasikannya seperti itu. Mungkin seperti itu dia. Berarti sepakat ya kalau laki-laki itu tidak egois ya, tapi kita bisa saling komunikasi semua dari keinginan itu sendiri. Tapi rasanya tadi Bram, pandangan Dian tadi kayaknya lebih cenderung ke apa ya? Agak subjektif ya, saya rasa. Mungkin Bang Anan bisa menjelaskan. Baik, silakan Pak Anan. Monggo. Agung ini kalau dia mau berpendapat dia bilang saya dulu kan. Nah, silakan. Ada video nih satu, kalau teman-teman ada waktu kita lihat. Ini salah satu, katanya diangkat dari kisah nyata sih, realita masyarakat Indonesia, Malaysia sama Brunei. Ya boleh. Ada berapa menit itu? 3 menit kayaknya, Bram. Mungkin boleh ya, 3 menit. Nanti kita tutup dengan satu pertanyaan lagi. Sesudah itu nanti kita istirahat lah untuk lanjut sesi selanjutnya. Ini sudah 9:30 juga. Ya, sebenarnya menarik ya. Minta tolong Esti kasih apa Esti? Share. Sepertinya Esti lagi pakai HP ya. Ya, sebentar. Pindahkan aja hostnya ke Abang Esti. Ya, siap Bang. Udah ke Bang Agung, silakan Bang. Mana videonya Bang Anan? Kasih Bang izin share screen, Gung. Afirmatif. Lanjut. Sip. Nampak ya? Belum. Oke. Abang. Dengar nggak suaranya Abang katanya tadi? Ada. Bang, dengar. Kalau suara abang tuh cepat dengar. Ya udah. Abang. Pergi kau dari sini. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Aku takkan kau tak tiga. Abang, buka pintu abang. Abang buka pintu. Abang buka pintu abang. Abang buka pintu. Abang. Ya. Kalau kita dah kahwin nanti, lepas tu saya dah tua ke report, abang sayang lagi tak kat saya? Kenapa pula tanya macam tu? Mestilah abang akan tetap sayangkan awak walaupun awak satu report nanti. Benar-benar? Oh, apa ni? Kau ni memang tak pandang bias ya?
Aku dah stres kan buat kerja. Jangan kau lagi stres tak? Abang, kalau saya sakit nanti, abang akan jaga saya tak? Mestilah abang akan jaga awak. Habis tu siapa lagi yang akan jaga saya? Abang, boleh tak abang baca di klinik abang? Saya tak sihat abang. Kau hari-hari memang suka membesarkan aku kan? Ha? Kau ada kaki lagi kan? Boleh pakai kan? Sorry aku busy hari ni. Nah duit, kau pergi cepat. Kau mati kat sini aku pula susah. Abang, kalau saya tak pandai masak nanti macam mana? Tak apa. Awak masak apa pun abang akan makan. Kalau awak tak pandai masak, abang yang akan tolong masak. Kau masak ni, ha? Kau nak bagi suami kau makan ke aku cari makan? Saya minta maaf bang, tadi saya minta abang belikan garam. Tapi Kau jawab. Aku yang patang tu apa jawab ni. Syah? Sudah-sudahlah tu. Buat sementara ni, Syah sedia makan dulu ya. terima kasih kak. Saya tak tahu nak buat apa lagi kak. Abang nak apa lagi? Sebenarnya abang rindu dan sayang lagi kat Syah. Sebab apa? Sebab Syah sekarang dah cantik. Macam tu. Bukan macam tu. Abang bukan cakap tak nak tengok muka Syah lagi ke? Time tu bukan abang sengaja nak cakap macam tu. Abang minta maaf Syah. Abang sayang lagi kat Syah. Abang, kalau Syah dah sayang seorang tu, Syah sayang sangat. Tapi kalau Syah dah benci, jangan harap Syah nak dengan orang tu lagi. Lagipun kita dah talak 3. Abang move on je lah. Syah! Abang tahu Syah sayang lagi kat abang kan? Syah doakan abang bahagia. Oke, jadi sebenarnya ada sambungannya. Tadi itu video iklan sebenarnya, iklan kosmetik gitu. tapi Wardah ini sejam Wardah pasti kan? Wardah pasti kan? Bukan. Kosmetik di Malaysia. Jadi gini, pesan yang ingin sampaikan di video itu ya intinya yang tadi ya, yang banyak di chat tadi juga, realita sama waktu PDKT atau pacaran tuh akan jauh berbeda gitu kan. Jadi intinya ketika teman-teman menghadapi masa pacaran atau sebelum menikah itu betul-betul objektif dan ya bahas 5 bahasa cinta yang diterangkan Dian tadi. Di masa PDKT bisa jadi dia maksimalkan semua gitu kan. Di masa setelah menikah nanti setelah, apalagi kalau dalam agama kita kan laki-laki tuntut nanti kalau sudah punya istri, walaupun punya istri pun wadul basor gitu, dia harus menundukkan pandangannya. Ya pandangannya sama istrinya aja gitu. Jadi ketika istrinya kurang-kurang berhias, sementara di tempat dia kerja banyak yang lain yang hiasannya lebih gitu kan, itu sangat besar potensi untuk terjadinya perpecahan dalam hubungan kekeluargaan. Ujungnya bahasa cintanya yang diterangkan Dian tadi itu nggak akan maksimal, dia nggak akan lagi kasih perhatian, nggak akan kasih hadiah, karena dia ada orang lain yang mungkin lebih menarik bagi dia di tempat kerja. Pun sebaliknya, link yang ini sudah berimbang ya Bu, sudah berimbang. Link yang barusan saya kirim di chat, ternyata 70% perceraian itu yang terjadi di pengadilan, malahan dituntut oleh istri gitu. Cerai itu dituntut sama istri. Itu faktornya banyak sekali. Dan salah satu analisa yang menariknya dari Kementerian Agama, itu di antara 70% itu kebanyakan PNS gitu. Artinya mungkin mereka sudah nyaman di tempat kerja, punya penghasilan sendiri, punya
lingkungan kerja yang nyaman, punya masa depan yang tidak terlalu sama-sama, maka bisa jadi merasa independen, merasa bebas, tidak perlu melayani suami, tidak perlu terbebani oleh rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, sehingga ya lebih baik saya sendiri gitu. Nah, makanya di awal tadi salah satu menurut kita itu adalah visi gitu. Sebelum nikah itu visi. Sebelum masuk ke bahasa itu visi dulu. Nikah itu buat apa? Kalau visinya ya sekedar meredam hawa nafsu, ketika dia nanti punya peredam lain misalnya kan, itu jadi bukan alasan yang utama gitu. Itu mungkin sedikit ya, supaya berimbang. Tadi ada link yang saya kirim, barusan ada video yang juga bisa kita analisa. Sorry mengambil waktunya, Dian, dikembalikan ke Agung atau Bram. Oke, baik. Terima kasih masukannya dari Bang Kenan, itu sangat menambah keilmuan kalian. Tapi Bang, kalau menurut saya Bang, jadi sebenarnya kalau mengenai visi dari pernikahan itu memang betul. Tapi kan dari visi itu juga tadi ada tujuan-tujuan lain untuk ya bisa menyingkronkan agar semuanya menjadi keharmonisan. Nah, itulah makanya kenapa bisa jadi 5 bahasa cinta itu tadi. Bagaimana dari Bang Agung? Apakah ada responnya nih Bang Agung? Monggo, kalau dari rekan-rekan lain yang baru-baru gabung pada season hari ini, ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Atau sharing nih mengenai pengalamannya, kami menerima. Berarti Agung dapat simpulan satu, Bang. Berarti Wardah itu harus kita rekomendasikan bikin iklan seperti itu. Biar lebih cepat lakunya kan. Kan keuntungannya kan untuk apa juga, untuk daerah juga kan. Seperti yang tadi itu apa namanya, salah satu aktor atau produser iklan yang sangat bagus. Dia punya kreativitas untuk bikin iklan, tapi ada value yang diapakan. Mungkin teman-teman nanti lihat aja sendiri di YouTube-nya. Banyak sekali iklan, tapi punya video yang berisi gitu. Iklan sedikit. Iya. Siap. Oke, kalau dari saya pribadi menanggapi kesenjangan yang disampaikan oleh Dian tadi, mungkin perlu ya Bang. Kita perlu sebagai pihak laki-laki harus melawan apa yang disampaikan oleh Dian tadi. Satu pandangan bagi saya mungkin ada kekurangan ketika laki-laki itu ya, ketika laki-laki itu memunculkan bagaimana dia selayaknya, gitu. Bagaimana dia sebenarnya, bagaimana dia secara realita. Karena secara sifat pun, baik itu laki-laki maupun perempuan, pasti menginginkan aspek-aspek kesempurnaan, begitu kan. Sehingga memang sisi apa yang kurang di diri laki-laki yang diisi oleh perempuan, dan perempuan yang kurang itu diisi oleh laki-laki. Memang secara, kalau kita bilang secara visi, jika seandainya dipasang visi itu ya sebenarnya tidak ada hubungan yang tidak langgeng, mesti langgeng jadinya. Nah, namun sekarang problemanya saya rasa bukan konteks bahasa, saya rasa seperti itu. Karena kalau seandainya konteks bahasa, nanti bukan hanya faktor bahasa, begitu, bukan hanya faktor bahasa. Karena kalau seandainya faktor bahasa, saya karena saya termasuk orang yang beraliran bahwa laki-laki itu dilengkapi dengan pikiran dan perempuan itu dilengkapi oleh perasaan, maka saya tidak juga sepakat jika sekiranya bahasa-bahasa tadi menjadi faktor penentu dalam keharmonisan keluarga. Poin yang paling penting saya rasa itu seperti yin dan yang, begitu ya. Ketika filosofis yin dan yang, putih menghasilkan cahaya hitam dan hitam menghasilkan cahaya putih, itu saya rasa lebih bisa untuk menjelaskan apa polemik, apa dasar mengapa tidak tercapainya sekufu tadi ya Bang, satu visi tadi. Karena memang banyak pandangan, terutama secara secara ideal mungkin seperti itu, yang laki-laki itu berpandangan tentang idealnya perempuan, kemudian yang perempuan juga berpikir tentang idealnya laki-laki. Kadang idealnya perempuan itu tidak mengisi kekosongan yang dimiliki oleh laki-laki, dan idealnya laki-laki juga tidak mengisi kekosongan yang ada di diri perempuan. Saya contohkan misalkan, mungkin ada perempuan yang pandangannya, atau laki-laki yang pandangannya materialis. Baginya sesuatu yang di dalam tanda kutip dianggap sebagai sesuatu kasih sayang itu ada pemberian. Kemudian ada pemberian dalam bentuk benda atau barang. Nanti kalau ulang tahun saya minta dibelikan ini, nanti kalau saya dapat
pekerjaan, dapat promosi jabatan nanti saya dibelikan ini, itu bukti-bukti tanda sayang yang seperti itu. Jadi pandangannya materialis. Sedangkan yang perempuan ternyata pandangannya idealis, dalam artian ya saya akan berikan konsep, saya akan berikan pelayanan, saya akan berikan kasih sayang yang maksimal demi kebahagiaannya gitu ya. Tapi karena jalannya tidak sesuai tadi, yang dianggap kosong oleh laki-laki tentang materi tadi tidak diisi oleh perempuan, yang menganggap ideal tadi, ya akhirnya walaupun di awal sudah bicara tentang sekufu, saya yakin nanti dalam perjalanannya akan ada perpisahan gitu, akan ada persinggungan gitu ya antara visi dan visi antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi kembali ke yang pertama tadi, tentang laki-laki saya rasa tidak bisa berjelas-jelas di situ. Mengapa laki-laki cenderung ketika pendekatan lah, atau bahasanya yang sekarang ya, cenderung menampilkan sesuatu yang disifati dengan topeng ataupun memperlihatkan diri sesuai dengan apanya ya, bukan dengan apa adanya tapi ada apanya ya, karena memang perempuan pun menginginkan itu gitu. Munafik juga kesannya kalau seandainya kami tampil apa adanya dan perempuan itu suka apa adanya. Karena pasti saya bukan saya mungkin bukan orang yang berpengalaman di bidang ini, tapi memang secara nyata saya lihat baik itu teman-teman ataupun golongan-golongan lain yang saya lihat, ya kalau seandainya mereka tampil apa adanya, maka ya itu tidak akan dilirik begitu, mustahil dilirik begitu. Jadi kalau penyampaian Bang Anan tadi saya tertarik itu di situ ya, karena istrinya nggak sama sekali nggak dandan, dan itu memang merusak mata, saya rasa seperti itu. Apalah sekali kan dandan pakai wardah gitu kan Bang. Nah, mungkin itulah, jadi jangan berpikir saya gini ya, terkadang kita jadi subjek, terkadang kita jadi objek. Kecenderungan perempuan berpikir saya ini korban, I'm the victim ya, saya selalu jadi korban, saya selalu jadi objek dari permasalahan. Ya saya rasa tidak hanya seperti itu konsep hidup gitu. Sesekali laki-laki mungkin jadi victim juga, sekali laki-laki mungkin jadi korban juga, bahkan mungkin perempuan lebih sering jadi tersangka. Ya Bram ya. Oke, mungkin itulah, nanti terlalu panjang udah malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu bagus sekali tanggapan dari Bang Agung. Mungkin ada nggak sih dari perempuan di sini yang ingin menanggapi dari kalimat Bang Agung? Jadi yang nggak mau dikatakan sebagai dirinya itu sebagai tersangka nih siapa nih? Coba saya ingin mendengarkan nih kayak mana nih respon. Ada yang ingin menanggapi? Monica tuh mau ngomong tuh Bram, kasih kesempatan Bram. Caca. Oh ya, monggo silakan Monica. Agung atas kepekaannya. Terima kasih semuanya. Sebenarnya mau menanggapi yang pertama dari pernyataan Bang Agung, saya setuju karena sebagai perempuan yang dikelilingi banyak perempuan juga, memang kebanyakan perempuan itu playing victim ya. Sebenarnya tersangka tapi tetap merasa sebagai korban. Nah, itu memang banyak sekali ditemukan di ranahnya perempuan. Kemudian saya mau bertanya, boleh Bang Bram? Boleh lah, mau sharing buku juga boleh. Bang Bram, Bang Agung. Oke, jadi di sini saya ada satu pertanyaan tentang bahasa cinta tadi. Nah, jadi dalam bahasa cinta kita ibaratkanlah seseorang ini punya bahasa cinta yang quality time tadi Bang Agung. Nah, jadi ada yang orang ini ketika pasangannya tidak bisa memenuhi quality time-nya itu, kemudian dia menampilkan emosi atau kemarahan. Nah, itu tuh masih termasuk bahasa cintakah atau sudah obsesi gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih, mohon jawabannya dari teman-teman semuanya. Bram, kayaknya Monica dari kemarin mau bertanya kayaknya nih Bram. Nyimpan kayaknya. Kemarin udah bertanya, Bang. Kemarin tuh udah nyiapkan pertanyaan kayaknya.
Oke, oke, oke. Mungkin kepada Dian nih, jadi pertanyaan dari tadi yang ditindaklanjuti ini sama Monica. Jadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi dari tuntutan waktu yang berkualitas tersebut, apakah itu masih dikatakan tuh bagaimana kata cintanya dan bahasa cintanya? Mungkin bagaimana dia menurut. Oke, terima kasih Bram. Terima kasih Monica atas pertanyaannya. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin mendapatkan waktu dari pasangannya tetapi tidak dapat, sehingga pasangannya ini tetap memaksa seperti itu ya Monica. Apakah itu termasuk kepada bahasa cinta atau sudah masuk ke obsesi seperti itu? Nah, kalau kita lihat obsesi itu kan keinginan atau hasrat yang disertai dengan usaha yang keras dan cenderung lebih memaksa seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang bahasa cinta yang tadi quality time itu waktu yang berkualitas, yang dimana pasangan ini tangki cintanya itu terpenuhi ketika mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Waktu bersama itu bisa digunakan misalnya dengan melakukan sesuatu hal yang sama-sama disukai, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam ranah cinta itu, kalau misalnya kita memaksa seseorang agar meluangkan waktunya ke kita, tapi dia tidak bisa, ditanya lagi sama kita, kalau misalnya kita ini memang mencintai dia, kita akan lebih cenderung menerima, mungkin memang dia sedang sibuk dan kita tidak akan sampai memaksa dia untuk meluangkan waktunya untuk kita agar kok saya blank, tunggu sebentar. Ketika kita meminta waktu seseorang, tetapi orang itu tidak bisa memberikan waktunya untuk kita karena memang dia sibuk, itu kembalikan ke diri kita. Apakah kita bisa menerima hal tersebut? Apakah kita bisa menerima bahwa kondisi dia memang seperti itu? Tetapi kalau misalnya kita sudah sampai ke tahap obsesi, kita sudah terlalu memaksa dia, nah itu dipertanyakan lagi, apakah dia benar-benar masih cinta dengan kita sehingga waktunya saja tidak bisa diberikan untuk kita meskipun hanya sedikit. Jadi prioritasnya sekarang itu apa? Pekerjaan atau bagaimana? Tapi percayalah, Monik, apabila seseorang itu memang mencintai Monica misalnya, sesibuk apapun dia, pasti dia bisa meluangkan waktu untuk bersama, atau quality time, bisa menghabiskan waktu bersama. Apalagi zaman sekarang itu banyak media-media yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu bersama, misalnya telepon atau segala macam seperti itu. Tapi jangan sampai tahap obsesi, jangan sampai tahap memaksa, karena cinta itu tidak perlu dipaksakan, Monik. Seperti itu saja dulu jawaban dari saya. Tapi memang saya lebih menyarankan bahasa-bahasa cinta ini diterapkan nanti setelah di tahap pernikahan untuk mengurangi hal-hal yang tadi di video Bang Adnan tadi kan. Dulu sebelum dia menikah, dia berjanji akan melayani istrinya ketika sakit, akan berjanji tetap bersama dengan istrinya meskipun istrinya keriput dan sebagainya macamnya. Tetapi ketika sudah menikah malah kebalikan. Nah, jadi seseorang benar-benar terbukti mencintai kita, yang pertama dia menikahi kita, dan bahasa-bahasa cinta ini lebih baik diaplikasikan ketika setelah menikah memang sih. Bagaimana ya, Bang? Saya kembalikan dulu ke Bram, mungkin ada tambahan dari abang-abang yang lain. Terima kasih. Terima kasih dari Dian. Sebenarnya saya setuju nih mengenai pendapat dari Dian tadi mengenai leisure activity atau waktu luang. Itu sebenarnya kan ada nih dari setiap kita individu manusia itu pasti ada, walaupun dalam kegiatan sehari kita mempunyai aktivitas yang sangat sibuk. Tapi sebenarnya bagaimana dari personality issue atau perilaku dari pasangan itu, atau kita menerima respons dari pasangan itu sendiri. Oke, bagaimana dari abang-abangnya?
atau kakak ada yang ingin menambahkan? Kita sharing di sini. Atau dari Monica? Gimana Bang itu? Kedengaran ya suara Bang ya? Iya Bang, kedengaran Bang. Oke, bagi pandangan saya pribadi ya, bukan pribadi sih, memang ini dari itu juga, dari bisa dibilang seperti itu. Ya obsesi itu bukti cinta juga gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa obsesi itu adalah bukan cinta, atau emosi yang muncul marah-marah dan segala macamnya itu bukan cinta. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Mungkin bagi yang perempuan marah-marah dengan kayanya emosi mereka, dan juga mungkin bagi laki tidur karena kayaknya pikiran mereka, dan itu merupakan obsesi, dan kita harus akui itu adalah komponen dari cinta itu sendiri gitu. Tadi saya sempat juga ngutip itu lagunya John Lennon ya, tentang cinta itu. Ada satu bait itu, love is asking to be loved. Cinta itu adalah menanyakan untuk atau meminta untuk dicintai. Jadi kalau dari pandangan dari lagu itu, ini saya yakin ini juga terpengaruh dengan filsafat juga sih. Ya kita tidak bisa melepaskan atau mengkotak-kotakkan atau memberikan batasan pada apa yang disebut dengan cinta. Nah, menurut siapa namanya? Siapa namanya? Adalah salah satu ahli tasawuf juga dalam Islam. Jalaluddin Arumi dalam puisi-puisi beliau itu juga mengatakan bahwa cinta yang luas itu, cinta yang liar itu, rasa cinta yang liar itu nanti akan diikat oleh syariah. Jadi kita tidak bisa membatasi obsesi yang muncul ataupun apapun istilahnya. Kemudian apa yang mengikatnya? Ya, yang kita jadikan ikat itu adalah pikiran dan juga syariah yang ada. Misalkan mungkin memang berhubungan seksual itu adalah bukti dari rasa cinta. Tapi ada akal pikiran dan juga ada syariat yang mengikatnya. Itu tidak boleh sembarangan. Mungkin mati itu, berkorban itu adalah bagian dari cinta. Tapi ada larangan bahwa bunuh diri itu nggak boleh. Dan banyak poin-poin yang harus kita pahami ketika mengkaji obsesi, mungkin sifatnya itu yang dibilang oleh Monica tadi. Ya jangan sampai kita batasi juga ya, bahwa ya cinta itu dengan harus realistis. I don't think so gitu. Memang terkadang cinta itu buat kita tidak realistis. Mungkin terima kasih Bang Bram. Ini Bang Agungnya menghilang ini. Kedengaran kan tadi suara Bang? Kedengaran kan? Dengar Bang. Udah putus-putus ya. Cukup Bang? Apa ada tambahan lagi Bang? Enough. Cukup. Bagaimana Monica? Ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, makasih Bang Bram, Bang Agung, Kak Dian atas pendapat dan jawabannya. Sama-sama, Ca. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kami cuma tahu teori. Kalau mau praktikal nanti silakan tanya Bang Anan. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih. Bagaimana rekan-rekan? Bagaimana kalau kita disetujui untuk pertemuan sesi sharing kali ini kita akhiri sampai saat ini? Ya, karena menunjukkan waktu sudah hampir jam 10 malam, jadi waktunya istirahat malam untuk kita. Dan saran saya jangan
jangan mulai dari grup, karena nanti kita ada session sharing selanjutnya pasti nanti akan membahas topik-topik yang sangat hangat lah nanti yang untuk kita bahas. Jadi untuk malam hari ini, jadi kalau saya bisa berkata kepada rekan-rekan semua, jadi kita harus mengenali 5 bahasa cinta itu tadi untuk menentukan bagaimana masa depan keharmonisan keluarga kita nanti. Karena baik saya sebagai laki-laki ataupun rekan-rekan semua sebagai perempuan, kita harus memberikan komunikasi atau respon dari pasangan kita. Oke, kita akhiri. Ada yang ingin merespon lagi? Cukup ya tadi pertanyaannya? Ada dokumentasinya, Bram? Oh ya, dokumentasi. Kita semua hidupkan dulu kameranya. Kita screenshot sebentar. Karena yang sekarang banyak loh. Kemarin 15 orang, 20 orang. Sekarang 30, tadi sempat 42 kan. 50-an, Bang. Luar biasa. Yan, luar biasa. Luar biasa. Oke ya, kita screenshotnya sampai mau screenshot ini. Minggu depan giliran siapa lagi? Siapa? Kak Dina, Bang. Kak Dina. Kak Dina. Kak Dina ya. Oke ya, kita screenshot sebentar. 1, 2, 3. Gimana? 1, 2, 3. Oke, kalau gitu saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kalimat dan tutur kata saya yang salah. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Bang Nan. Tugas sama banyak. Iya di Padang. Gimana? Di Padang. Terima kasih, Kak Dian. Dian, kalau boleh bagikan slide-nya Dian di grup. Di grup yang di mana, Bang? Grup yang? Ya, grup yang seluruh yang acara inilah. Yang sharing session aja, Kak. Ya, sharing. Oh iya. Ya. Nanti dikasih nanti. Oke, terima kasih semuanya. Ya, makasih Dian dan semuanya. Dia mancing sesuatu yang sangat perlu dipancing. Kayaknya ini materi yang menarik ya, banyak peminatnya dan memang dibutuhkan. Mungkin kalau pematerinya bersedia arahnya ke situ ya, mungkin bagusnya arahnya itu aja ya. Nanti siap nih Kak Dian. Tapi berat materi ini, Bang. Apalagi kayak bagi Bang Agung berat ini kalau bagi Bang. Iya. Tapi kalau bagi Bang Anam bagus ini. Berat. Itu karena kita panas iya, utama nggak lunas. Iya, bukan itu Bang. Ibaratnya sesi sharingnya itu kalau Abang sharingnya itu dasar berdasarkan pengalaman gitu kan. Istilah itu Bang, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kalau kami contextual learning baru Bang. Ya, kalau apa nanti kalau masih bisa ya kayak aja. Kita terbuka aja sharing aja kan teman-teman lain punya pengalaman juga. Jadi namanya kan sharing session. Ada pengantar diskusi oleh pemateri, satu kita diskusi. Nanti mungkin dibikin aja rondonya Bram biar kita disiplin waktunya dan mungkin pemaparannya nggak terlalu panjang-panjang. Siap itu diskusi kita banyakkan. Oke, siap Bang. Tapi kalau temanya cinta-cinta itu adalah bebas. Apa tuh? Love it. Nah, itu adalah kebebasan, jadi dibebaskan aja lah. Oh iya, betul. Kapan ke Padang, Bram? Astagfirullah. Belum tahu ya. Tapi Bang, sedikit refleksi Bang. Bang Nan. Ya. Sedikit refleksi. Kayaknya Ica tadi itu pertanyaannya cerita dirinya surang tuh Bang. Ica. Kalau mau nikah memang tuh Bang. Yo mau nikah tuh kayak tadinya mencari dirinya surang kayaknya. Wah, Abang keluar tadi. Nggak tahu Bang pertanyaan apa tadi itu. Yang tadi tuh yang Abang di room chat. Apa? Dan tapi sejatinya yang Bang tanyakan. Ya, sejatinya pun jawaban-jawaban kita tuh kan berdasarkan pengalaman juga kan. Ya. Nah, mungkin lah jawaban tanpa pengalaman. Bohong lah kesannya kan. Walaupun tapi bagus lah Bang. Jadi Monica ini bercerita di sini mencari solusi
Iya sih. Tapi harusnya kalau cari solusi itu ke orang berpengalaman, Bram. Enggak, Bang, bertanya aja. Oh, masih ada di ruangan. Enggak, kalau solusi itu Lihat memang harus orang teman-teman yang berpengalaman. keluar tuh. Kalau Ini orang-orang kan yang dalam cuma tahu teori ini bukan solusi, tapi nambah masalah. dalam grup Kalau- itu banyak yang keluar mungkin karena bentar Gung, yang dalam grup ini karena nggak tahu materinya mau di-share ya, banyak yang keluar. Besok-besok kita kasih tahu biar nggak keluar. Jadi siapa yang Iya. mau stay ya stay gitu kan. Siap itu di-mute kan Kayaknya- aja biar nggak nyapa. Di admin Tapi aja kayaknya yang bisa materi Agung Patang tuh sama materi Abang kayaknya ada yang banyak minta nak Bang. yo. Kurang peminat. Yo. Apa materinya dia kan? Materi ST Bram kedua banyak ST peminatnya. pakai laptop satu ya. Iya, Bang. Punya Bang Oh, Agung iya. pinjam satu. Sip. Kalau materi kita berkaitan dengan pranikah gitu, kayaknya kita insya Allah potensial bisa lebih banyak lagi teman-teman yang datang nih. Wes, siap ya, Soalnya, makanan Bang. siap menyediakan. Apa ST? Siapa? Dian ya? Ya, soalnya usia-usia kami ini itu topik-topik yang hangat, Bang. Oh iya. Iya, betul, Kak. Aku sih, ndak lu doyan, ndak lu sih sebenarnya dong. Tergantung awak sih menanggapi Bang. Agung malu-malu. Sebenarnya Agung kalau malu-malu. seandainya Bang Agung mempertahankan pertahanan dirinya. Katri masih bangun, Katri. kalau seandainya usia kita tuh memang pikirannya itu Bram, kalau sesuaikan dengan kebutuhan, harusnya di usia 18 tahunan kita bahas teori ini. Nah, Bang Nan, jadi umur 25 itu kita matang. Betul Bang Nan? Nah, Bang Nan tuh dari umur 13, Bang Nan dari umur 13 bahas ini. Tidak lah. SMA lah. Ya, tak bisa lah. Yakin lah Gong, pembahasan di hari salah itu kayaknya memang agak baris ya. Dari SMP lah Bang, jujur sih lah Bang, nggak mau mengakui diri itu. Dalam SMP masih fun, having fun bro ya. Dan banyak kan ustadz-ustadz di apa tuh dari salahnya yang kencing cepat tuh SMA baru lah cepat ini cepat keren tuh. Ingat aja supaya berimbang dalam pikiran tuh. Kan abang udah jual buku itu. Ada orang yang rela membujang kan untuk menuntut ilmu. Membujang aja dia karena dia mengejar karir, mengejar ilmu. Ada banyak contohnya ulama yang membujang sampai meninggal dia membujang. Tapi ada juga sahabat yang berdoa, dia gini niatnya menikah, dia bilang saya malu ketemu Allah dan saya dalam keadaan belum menikah katanya. Jadi dua hal tuh jadi balancing nih lah dalam pikiran kan. Siap. Jadi ketika agak galau, ingat aja dua posisi yang. Jadi intinya dalam agama kita tuh kedua-duanya baik, nikah baik, udah berusaha tapi belum dapat jodoh juga baik. Siap. Jadi aku gimana? Udah berusaha? Enggak. Bram. Mim. Mana Bram? Mim udah lah. Ya Bang. Udah komunikasi sama ibu dosen pembimbing. Dosen apa? Belum Bang. Belum ya, sama-sama kita. Bang Anas sudah hubungi Bu Nevi belum? Belum. Aduh, saya dapat Bu Nevi lagi Bang. Semangat, Bram. Oh, KSD kita kemarin berjuang Kak ya. Bang Agung juga kemarin pas waktu S2 Bu Nevi ya, Bang? Pembimbingnya. PL. Waktu Abang S2. PL1 S2 Bu Nevi. Itu maksudnya nak, ketika keluar surat Bu Nevi langsung ngecek Bu Nevi. Oh, enggak, alhamdulillah. Cari-cari Bu Zikra, alhamdulillah lah, bisa lah. Tapi berharap dapat Pak Asmidir sih. Asmidir totalnya gong aja dia. Nah kalau dia Pak Midir Bang, itu dapet filsafat ayam mengalia kan. Jadi biasa percaya saya beliau kan.
Tadi ada Pak Midir, Bang. Aduh Pak Midir tuh gimmick. Pak Herman juga ada tuh, Kak Dian. Luar biasa, Kak Dian. Enggak, Pak Herman tuh Bang Agung mah. Iya, ya Allah. Gimmick, lupakan. Dan besok jangan diulangi, tolong jangan ditiru. Jangan dicontoh ya. Pantesan disuruh ini nanggepi diam aja. Tumben Pak Herman mau. Kebetulan suara tuh agak susah dimiripkan. Mana ya Kelas ngomong tuh kayak KST tumpah nggak ngaktifin kamera. Ya itu, tumben pas waktu di Zoom Pak Herman nggak ngaktifin kamera kan gitu. Semangat ngerjain UTS. Bang Anan. Oh ya UTS. Bang Anan. Hadir. Bang. Jadi nggak nambah. Ya. Ini kita mau total siap keluar kelas, nak. Salmi masih di dalam. Ada Salmi ini. Bang Anan. Ya. Masih. Bang, acara hari apa tuh yang konseling Al-Ghazali yang dari Open University of Malaysia tuh? Ada orang nak saya lihat? Oh, iya. Ada yang menarik Bang bagi Agung ketika beliau bahas tuh. Ketika beliau bahas spiritualitas, tapi yang beliau ambil itu spiritualitas yang Agung tahu yang setahu Agung itu spiritualitasnya Carl Gustav Jung. Jadi kalau seandainya dipaksakan dengan pemahaman Al-Ghazali, kayaknya terlalu jauh kayaknya. Nggak sampai gitu mah. Kayak masih spiritualitas tuh masih terlalu sedangkan Imam Al-Ghazali yang membagi ranah spiritualitas yang banyak itu kayaknya yang itu paling dua yang nyamanya cuman main pikiran sama keinginan kan. Dan yang semakin Agung tertarik tuh kayaknya beliau itu membuat gini, namanya tuh konseling Al-Ghazali tapi gayanya neo-psikoanalisis gitu. Ya sebenarnya yang kajian yang kuat tentang apa tuh yang dari IIUM ya kan. Kalau dari UPM atau USIM. Tajudin Ninggal dari mana kok? Dari UPM. Beliau tuh kalau di Bang di Open University of Malaysia. Oh, udah pindah ya dulu enggak di situ beliau waktu ke dulu USIM dulu. Dulu USIM. Oh, USIM ya. Sebenarnya USIM itu bagus apanya kajiannya. Waktu Abang S1 seminar yang mata kuliah seminar kan beliau yang datang, Abang yang dampingi tuh meninggal ke bandara ke Bukit kan. Beliau kan alumni Amerika juga. Jadi kejar lah buat itunya. Buat teori baratnya. Pengaruh itunya kuat, pengaruh psikoanalisisnya kalau Bung Jaya ya. Karena kayak beliau membahas tentang, ada nggak, Abang pernah baca buku atau SD atau Bram pernah baca buku Gustav Jung yang tentang spirituality? Apa ya judulnya ya? Intinya spiritual, kemudian puisi dan literatur gitu. Jadi Gustav Jung itu mengambil aspek spiritualitas itu pada pada kemampuan kita menafsirkan puisi. Jadi ketika kita mampu menafsirkan puisi itu, ketika kita bahkan bisa membuat puisi, maka tingkat spiritualitas kita tinggi gitu. Ketika kita memahami sisi-sisi seni, maka tingkat spiritualitas kita tinggi gitu. Jadi kayaknya belum mencukupi komponen jiwa gitu kalau dalam pandangannya. Belum sampai gitu ya, dalam artian kok dalam pandangan Al-Ghazali yang dijelaskan sama Prof. Bagus Triyono, Prof. Malik Badri pun
kayaknya luas begitu kan. Nggak terbatas cuman sekedar bahas spiritualitas begitu. Tapi menarik lah, Agung pun gue minta slide-nya. Abang dapat enggak slide-nya? Belum. Agung ada dapat. Abang baik. Okay. Pak Midir, kalau enggak salah Agung dapat dari Pak Midir. Agung enggak ikut itu. Apa, Bang? Agung enggak ikut kan? Agung enggak ikut, dari pertama gue ngikut. Menarik kan? Dan aku udah bertanya, tapi enggak dipilih untuk bertanya. Aku bertanya itu, kok rasa-rasanya Prof ngambil teorinya Gustav Yang gitu, tapi dipasang merek Al-Ghazalinya gitu. Aku pengen ngecek, aku kayak gitu kan, tapi kayaknya enggak digubris sama Pak Ifdil. Ini menarik Bang, soalnya beliau bahas tahali tajali. Beliau bahas apa lah ya? Ya yang kayak gitulah, yang sedikit banyaknya dijelaskan juga dengan ahli-ahli tasawuf kan. Terima dulu kalau masih ada diskusi. Makasih semuanya teman-teman. Ya, kita live ya Bang ya. Kasih kita Bang. Makasih Bang, kasih Bang. Oke. Makasih Bang. Makasih semua. Sekian. Kalau gitu.